Bab 529. Jangan menyelidikiku selamanya. Di dalam mobil yang sunyi, napas seseorang tiba-tiba berubah menjadi tergesa-gesa. Colden memegang tangannya, menggertakkan gigi. Jadi apa yang bisa kamu lakukan? Meskipun itu hanya foto, tapi kamu adalah istriku. Audrey tersenyum, lalu menarik tangan sendiri dengan pelan. Kalau begitu kamu salah. Kita bukanlah suami dan istri dalam hukum, bahkan di kenyataan juga bukan. Apalagi dulunya kamu pernah memberikanku satu kontrak, apakah melupakan hal itu? Ekspresi Colden menjadi jelek ketika mengungkit masalah kontrak. Dia yang memberikannya kontrak, tapi sekarang dia menggunakannya sebagai alasan untuk menolaknya. Apakah ini tidak termasuk mencari jalan buntu untuk dirinya? Colden, mengapa kamu memonopoli orang lain dengan kekuatanmu sendiri? Jika kamu mengatakan beri, maka aku harus beri. Jika kamu bilang tidak mau, maka aku harus pergi. Apakah luka yang kamu beri di 5 tahun lalu itu belum cukup? Apakah kamu ingin mengulang masalah 5 tahun lalu lagi? Siapa yang memberimu kepercayaan diri sehingga kamu merasa aku akan menemanimu mengulang kejadian itu? Hidup hanya ada satu kali, sedangkan aku sudah berpikir baik selama 5 tahun ini. Jadi aku Audrey Han ingin memulai hidup baru dan ingin jauh darimu. Kata-kata yang tidak berperasaan dan tegas ini telah membuat wajah Colden yang dingin menjadi pucat. Claire. Dia memanggilnya nama dulunya secara tidak sadar. Kamu dengar penjelasanku, masalah dulu itu. Tapi Audrey seperti terangsang, dia tiba-tiba berkata dengan keras, jangan memanggil nama itu, Claire Sen sudah mati di 5 tahun lalu. Sekarang orang yang berdiri di hadapanmu adalah Audrey Han. Aku bermarga Han, bukan bermarga Sen. Anggap saja drama dulu sebagai lelucon. Tolong kamu kelak. Jangan ikut campur dalam hidupku secara paksa lagi. Selesai bicara, Audrey ingin membuka pintu, tapi dia menyadari bahwa masih terkunci, jadi dia berkata dengan marah, buka pintunya. Dia tidak bergerak. Audrey membukanya sendiri, Colden menggenggam tangannya lagi, aku minta maaf. Gerakan Audrey menjadi berhenti, aku yang menyakitimu di 5 tahun lalu, tapi saat itu. Apakah kamu tahu? Audrey tiba-tiba menengadahkan kepala, aku sama sekali tidak ingin tahu alasan kamu memperlakukanku seperti itu pada saat itu. Bertahun-tahun ini aku tidak pernah menyelidiki, bertanya, karena aku benar-benar tidak ingin tahu. Karena aku hanya tahu kamu yang membuat hal itu, jadi aku sama sekali tidak peduli dengan proses itu. Mau kamu terpaksa atau ada kesulitan, aku juga tidak ingin memaafkanmu. Dia tidak pernah merasa kesulitan dapat membuat orang melakukan hal tidak masuk akal itu. Jadi di dalam prinsipnya, dia hanya melihat hasil, bukan proses. Mata Colden membawa rasa sakit, wanita ini lebih keras kepala dan sulit dihadapi daripada yang dibayangkannya. Tetapi dia menyukai karakternya, terlalu keras kepala dan kuat. Terlebih lagi dia tidak akan mengubahnya berdasarkan realitas objektif. Jadi, bagaimana? Colden tertawa, lalu berkata dengan menertawai diri sendiri, kamu tidak ingin memaafkanku, tapi jangan berharap aku akan melepaskanmu dalam seumur hidup ini. Tidak diragukan lagi, kata-kata ini masuk ke lubuk hati Audrey. Dia menggigit bibir bawahnya, kalau begitu jauh dariku, lihat aku saja, jangan memengaruhi hidupku, ada lagi. Dia menggigit bibir bawahnya, lalu berkata lagi, tidak boleh menyakiti keluargaku. Awalnya Colden mengira yang dia katakan adalah Andri, tapi setelah berpikir, jika dia mengatakan Andri, mungkin dia akan mengungkitnya tadi. Selain Andri, siapa lagi yang dia katakan? Colden tiba-tiba teringat suara anak laki-laki yang dia dengar di telepon ketika di rumah sakit hari itu. Dia memanggil Audrey Mommy dengan suara anak-anaknya. Saat itu, alis dan mata Audrey berubah menjadi lembut. Anak itu pasti adalah anak kesayangannya.
Colden merasa tidak nyaman di lubuk hatinya ketika dia teringat dia menghamili anak mantan suaminya ketika menikah dengannya. Kemudian dia mati-matian melindungi anak itu, tapi bisa bagaimana jika itu tidak nyaman? Dia mencintai wanita di depannya, meskipun dia ada anak orang lain, jadi bisa bagaimana? Memikirkan hal ini, Colden berkata dengan susah payah, "Aku tidak akan menyakiti keluargamu, serta anak itu." Ekspresi Audrey langsung berubah ketika mendengarnya mengungkit anak itu, "Apakah kamu menyelidikiku?" Colden mengerutkan kening, "Apakah aku orang seperti itu di matamu?" Audrey merasa sedikit lega, ketika melihat dia mengelak. Dia akan cemas jika mengungkit Glenn, ditambah dia sering bertemu Colden dalam beberapa saat itu. Bagaimanapun dia memiliki hubungan dalam dengan Colden, terlebih lagi apakah dia akan memberitahu hal ini padanya jika dia melihat tampang Glenn. Setelah berpikir, menurut sikap Colden, jika membiarkan dia melihat tampang Glenn, dia tidak akan diam sampai sekarang. Memikirkan hal itu, Audrey pun lekas berkata, "Kalau begitu, kamu berjanji kepadaku untuk tidak boleh menyelidikiku dalam seumur hidup ini." Colden mengerutkan kening, "Mengapa? Apakah kamu menutupi sesuatu dariku?" Audrey tertawa dingin, "Berapa kali kamu menyelidikiku saat itu? Apakah itu tidak cukup?" Colden menebak bahwa perbuatan menyelidiki itu akan menyakiti dia, jadi dia menganggukkan kepala, "Baik, aku berjanji padamu." Audrey merasa kecemasan dalam hatinya lega sedikit setelah mendengar janjinya, "Kamu yang katakan sendiri dan aku sudah ingat. Aku tidak akan menyelidikimu." Colden berkata lagi, "Tidak peduli kamu berubah menjadi apa sekarang, anak siapa yang kamu jaga, aku bisa menerimanya." Audrey merasa hatinya menyusut ketika mendengar anak ini, bibirnya juga bergerak. Tidak peduli anak siapa yang dijaga, apa dia bisa menerimanya? "Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan?" "Tahu." Colden menganggukkan kepala, tatapan hitam itu menatap matanya yang dingin, "Aku sangat sadar, jangan meragukannya. Siapa suruh dia menginginkannya?" Dia juga tidak menyangka bahwa dirinya akan gagal dalam persoalan perasaan dengannya, kemudian tidak bangkit lagi. "Aku bisa menjaga anak itu dengan baik, aku tidak membutuhkanmu. Terlebih lagi, itu adalah anakku sendiri, tidak ada hubungannya denganmu." Colden tiba-tiba merasa, dia sedikit aneh ketika mengungkit masalah anak, lalu ucapan terakhirnya sangat aneh. Mengapa dia harus menekankan kepadanya bahwa anak ini miliknya sendiri? Hati Colden mulai mencurigakan hal ini, mungkin dia benar-benar perlu meminta seseorang untuk menyelidiki apa yang terjadi. Tapi setelah berpikir, dirinya baru saja berjanji padanya untuk tidak menyelidikinya. Sial, dia sungguh membatasi semua pikiran dan tindakannya. "Kamu boleh menjadi klienku, tetapi kita tidak dapat kembali ke hubungan sebelumnya. Jika masalah hari ini masih terulang lagi, maka kita akan langsung bertemu di pengadilan." "Colden, berharap kamu mengingat katamu, jangan pernah menyelidikiku." Setelah berbicara, dia langsung mengulurkan tangan untuk membuka pintu dan kali ini Colden tidak menghentikannya. Setelah Audrey membuka kunci, dia membuka pintu mobil dan pergi. Colden sedang duduk di mobil, masih memikirkan apa yang dikatakan Audrey barusan. Dia mengerutkan keningnya sejenak, lalu mengeluarkan ponsel untuk menelepon Arthur. Karena dia merasa penasaran jika tidak menyelidiki, tapi dia akan melanggar perjanjian dengannya jika dia menyelidiki. "Colden, kamu baru saja berjanji padanya, apakah kamu melupakannya dalam sekejap? Dia akan semakin membencimu jika kamu berbuat seperti itu." Akhirnya tangan Colden jatuh dengan lemah. Ini pertama kalinya dia merasa sangat frustasi. Bersambung.